Apa ya? Nah, ya ini terinspirasi karena bingung, gitu kan? Sering Oh, itu karena kejadian. bingung ya. Nah, jadi judulnya hari ini memang itu bingung memilih, gitu kan? Karena memang diinspirasi oleh kebingungan. Ya, terutama yang pertama salah satunya adalah bingung milih topik gitu ya. Nah, mau ngomong apa ya hari ini gitu kan? Nah, tapi yang sering terjadi ya dalam kehidupan kita tentang kebingungan memilih ini, saya kasih contoh ya, misalnya nih, ada 2 orang gitu kan, ditanya, mau makan apa? Jawabannya apa? Terserah. Gitu Nah, kan. Mau nonton apa? Terserah. Mau pergi kemana? Terserah gitu kan. Mau apa? Terserah. Tiap kali itu kan nyebelin banget ya. Tiap kali mau apa? Terserah. Mau apa? Terserah. Sampai saya tuh pernah punya ide, bagaimana kalau kita bikin restoran itu, nama restorannya terserah. Jadi ketika ada orang-orang ini bilang, mau makan di mana? Dia bilang terserah. Oh, ada tempatnya itu yang namanya terserah gitu ya. Coba itu, Ci Welan mungkin mau bikin ya restorannya namanya terserah. Ini saya kasih ide, saya yakin yang pergi akan banyak. Karena seringkali kan itu kan, mau makan di mana? Terserah, gitu kan. wah, bagus juga, Inge. Nah, oke, itu boleh ya dipertimbangkan ya. Cepat-cepat Iya nih, itu, yang mau bikin restoran terserah ya. terserah. Nah, Menunya juga terserah. ya menunya juga terserah kalau perlu ya. Jadi kalau ditanya, sudah sampai restoran, kamu mau makan apa? Terserah, gitu kan. Nah, memang nyebelin gitu ya. Nah, ini kan semuanya dimulai dengan apa? Ya, pilihan gitu. Pilihan. Karena memang hidup kita ini penuh dengan pilihan. Ya. Dari pagi kita bangun, ya kan, sampai malam kita tidur, itu penuh dengan pilihan-pilihan. Ya, penuh dengan pilihan-pilihan. Pagi aja mau bangun aja, milih lagi kan. Misalnya kalau yang pakai alarm, mau bangun sekarang atau pencet snooze, gitu kan. Nah itu baru mau bangun. Terus pagi mau apa? Mau minum, mau apa semuanya milih, gitu kan. Pilihan. Mau makan pagi breakfast, milih lagi. Mau pergi habis mandi pakai baju, milih lagi. Ya terus saja kita memang segala sesuatunya itu penuh dengan pilihan, ya baik ya dari dulu lah. Dari dulu itu hidup kita memang penuh dengan pilihan. Makanya ada yang bilang ya hidup itu adalah pilihan karena memang isinya pilihan, 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 gitu ya. Nah makanya yang sering terjadi adalah ya kitanya itu bingung memilih, bingung memilih. Nah, kalau dibilang apa-apa terserah-terserah ini kan repot kan? Nah, kenapa sih sebenarnya kita ini bingung memilih? Gitu. Coba, selama ini Anda bingung memilih kenapa ini? Mungkin bisa ditulis di chat bagi yang ikut di Zoom ataupun yang di IG mungkin mau komentar. Sebenarnya kenapa sih kok bingung kalau disuruh memilih gitu kan? Atau merasa sulit untuk memilih? Oke, coba saya tunggu ya beberapa ya jawabannya. Ya, karena ada pilihan yang benar atau ada pilihan yang susah. Oke, apalagi? Kalau yang pakai handphone agak susah ya memang ya kalau untuk ketik di chat ya. Takut suruh nanggung konsekuensi. Yes. Ya, betul. Karena nggak punya ide. Ya itu tadi yang saya bilang ya. Hari ini mau sharing tentang apa? Nggak punya ide gitu kan. Bingung. Malas mikir. Ya, bisa juga. Oke. Ya, oke, terima kasih ya atas komentar-komentarnya. Yang di IG, sorry ya, ini saya nggak bisa baca, tulisannya kecil banget.
Terus ini sekarang ini posisinya sedang ketutupan kamera, oke? Jadi nanti saya akan minta bantuan Vena untuk menuliskan ya. Oke, kenapa bingung memilih? Yang pertama, bingung memilih itu karena kita tidak tahu apa yang kita inginkan. Ya, kita tidak tahu apa yang kita inginkan. Karena kalau tahu apa yang kita inginkan, ya kita bisa memilih dengan mudah, ya, memilih dengan mudah. Nah, dalam kehidupan kita, sebenarnya tanpa kita sadari ya, kadang-kadang banyak hal itu kita tidak tahu, kita tidak jelas apa yang kita inginkan. Kita tahu kadang-kadang apa yang tidak kita inginkan. Ya, saya kasih contoh ini ya. Misalnya di sini siapa yang mau miskin? Kan enggak ada. Semuanya pokoknya saya tidak mau miskin gitu kan. Terus maunya apa? Ya harusnya maunya kaya. Tapi yang mau kaya itu kayanya seberapa gitu kan? Kan itu harus tahu. Tapi kalau ditanya mau kayanya seberapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Ada di sini yang mau gagal? Enggak, saya tidak mau gagal pokoknya, enggak mau gagal. Oh, jadi mau sukses. Yes. Yang dimaksud sukses, sukses yang kayak apa? Ya pokoknya sukses. Iya, tapi suksesnya kayak apa? Nah, gitu kan? Nah, itu artinya kita tidak tahu apa yang kita inginkan. Nah, tapi kalau misalnya memang ada yang saat ini mungkin sedang bingung, tidak tahu mau suksesnya seperti apa, ya mungkin bisa ikut ya, bulan depan ada Success Quest. Nah, itu bisa ya menemukan apa yang Anda inginkan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bingung, masih belum tahu apa yang diinginkan, mau ingin lebih sukses, tapi caranya gimana, nah itu nanti ada ya, kelas di bulan September. Oke, nah yang satu tidak tahu apa yang diinginkan. Jadinya sulit sekali. Dan biasanya yang problem tuh gini, kan kita tahu apa yang tidak kita inginkan. Dan ini sering jadi sumber pertengkaran. Contohnya nih, mau makan apa? Terserah. Nah, ketika sudah dijawab terserah, pihak yang satunya akan beli sesuatu. Misalnya ayam goreng, gitu kan. Terus setelah ayam gorengnya datang, loh, kok beli ayam goreng? Nah, katanya terserah. Iya, tapi jangan ayam goreng. Lah terus kamu maunya apa? Nggak tahu, terserah. Nah, ini kan yang bikin banyak orang berantem, ya kan? Udah dibilang terserah, habis gitu dikasih alternatif, dia ternyata bukan yang dia inginkan, terus marah. Tapi kalau ditanya apa yang diinginkan, juga nggak bisa jawab. Ya, jadi ini ya kenapa salah satunya orang itu heboh tentang memilih ini, bingung ya. Kemudian yang kedua, ya memang yang disebutkan tadi ya banyak ya, takut salah pilih. Ya kan? Takut salah pilih. Siapa di sini yang takut salah pilih? Saya juga takut salah pilih, kan gitu kan? Nah, takut salah pilih ini ya ada skala-skalanya lah ya. Ada yang skalanya agak simpel, ada yang kalau salah pilih ini konsekuensinya ya bisa kecil, bisa besar istilahnya gitu ya. Karena setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Ya, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Dan kita tuh kadang-kadang waktu memilih, kita tidak bisa menentukan 100% konsekuensinya. Dan itu yang membuat kita adalah ada takut salah pilih, gitu kan. Karena apa ya, kayak misalnya seperti pen ini ya, seperti pen ini. Kalau kita sudah pilih, itu seperti ngangkat yang bagian sini. Otomatis yang bagian ini juga terangkat, kan gitu. Ya nggak bisa kita cuma mau gini aja, nggak bisa. Pasti jadi satu, gitu ya. Nah, ini yang jadi problemnya adalah kita kadang bukan takut milihnya, tapi takut konsekuensinya, ya, takut konsekuensinya karena di situ ada ketidakpastian, ya, ada ketidakpastian. Ya, kecuali kayak pilihan misalnya soal matematika waktu kita sekolah, ya itu sih udah jelas gitu ya, kita milih, ya kalau jawabannya betul ya betul, salah ya salah gitu. Tapi kalau di dalam kehidupan, pilihan, ya itu kita nggak tahu. Dan setiap kali memang biasanya kita tuh selalu memilih yang terbaik dengan kondisi saat itu. Nggak ada orang yang, oh saya sengaja milih yang jelek. Enggak. Pasti akan sengaja milih yang terbaik di kondisi saat itu.
contoh nih, oke, misalnya yang menikah gitu ya, wah, ini kan pilihan yang besar gitu kan, menikah. Gitu. Ya pada saat itu ya ini yang terbaik kan gitu, ya kan? Ya konsekuensinya apa? Nah nanti konsekuensinya itu biasanya ketawanya setelah berapa tahun baru, walah, ternyata aku salah pilih. Itu kan kalau kita lihat balik, ya seakan-akan bisa ngomong, oh ini salah pilih. Tapi pada waktu di depan mata, kan kita saat itu sudah, ini pilihan yang terbaik. Ya, pilihan yang terbaik. Nah jadi, ya memang ada konsekuensinya ini ya. Jadi kita takut salah pilih. Itu yang membuat kita bingung ketika memilih. Nah jadi gimana caranya nih? Ya, gimana caranya kalau kita bingung memilih? Ya, biasanya saya sih dikasih tahu, kamu kalau bingung-bingung milih itu ya coba dipikir-pikir ya, plus minusnya gitu kan. Kita sering loh dengar ini ya. Oh, kalau ini tolong dipikirkan plus minusnya apa. Tiap suatu pilihan kan kita pasti cari dong keuntungannya untuk kita apa, kerugiannya untuk kita apa. Kita pasti ada hitung-hitungan itu di dalam pikiran kita. Nah, tapi yang sering terjadi adalah ya itu terus di dalam pikiran. Ya, di dalam pikiran. Dan ketika sesuatu itu hanya di dalam pikiran, biasanya agak kurang jelas. Agak kurang jelas. Nah, jadi salah satu caranya, ya paling tidak coba dituangkan ke kertas gitu ya. Jadi dituangkan pilihan-pilihan itu ke kertas. Kemudian ya dilihat plus minusnya. Ini akan membantu kita untuk lebih mudah melihat, oh ada kejelasan. Oh ini plusnya ini, pro konnya gitu ya. Atau mau bikin apa lah, banyak ya sebenarnya decision making tools. Saya tidak akan bahas di sini, karena apalagi kalau decision making tools dalam bisnis, wah, itu bisa jelimet deruet gitu ya. Nah jadi saya bikin ini untuk yang simple aja untuk kehidupan kita sehari-hari. Biasanya ya cukup tulis pro and con-nya aja. Simple. Kemudian dari situ kita bisa pertimbangkan. Jadi lebih banyak pro-nya atau lebih banyak con-nya, sehingga waktu menentukan pilihan kita bisa lebih mudah. Nah kadang-kadang itu kan setiap pro dan con itu bobotnya kadang bisa beda-beda ya. Nah jadi tolong itu diperhatikan juga, karena ada pro-nya itu walaupun di kertas kayaknya satu garis sama-sama gitu ya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan kalau kita lihat pro and con-nya itu secara feeling-nya, nah kadang-kadang bisa walaupun sama-sama satu gitu, itu bobotnya bisa lebih besar. Ya. Jadi itu bisa diperhitungkan gitu ya. Nah memang kadang-kadang kalau tidak kita tulis atau apa itu nggak kelihatan. Kadang-kadang, oh gimana ya gitu kan. Nah waktu menentukan pilihan, kadang-kadang itu ya tergantung dengan values-values yang ada di kehidupan kita, ya kan? Apa yang kita anggap penting, nilai-nilai apa yang kita mau junjung tinggi dalam kehidupan kita. Nah, tadi itu saya sharing di grup Semut Merah Kaizen ya, ini grup menulis yang kita dulu ikut sama-sama kelas menulis di Lestari. Nah, saya sharingkan bahwa saya itu beli buku dari Book Depository. Ini udah 1 bulan lebih belum nyampe, gitu kan? 1 bulan lebih belum nyampe. Dan katanya memang wajar gitu untuk 1 bulanan gitu ya. Namanya juga free ongkir gitu kan. Nah, saya dulu pernah beli buku di Amazon. Waktu itu saya beli ada 3 buku kalau nggak salah. Jadi ada 1 buku tentang Visuddhimagga, 1 buku tentang Practicing the Jhanas, 1 lagi tentang apa, saya lupa. Pokoknya kalau nggak salah saya ada beli 3 buku gitu kan. Buku-buku Buddhis waktu itu. Dan memang di sini dulu belum ada gitu kan. Nah, saya pesan dan biasanya itu paling 1 bulan itu udah nyampe kalau dari Amazon. Nah ini saya tunggu-tunggu hampir 3 bulan belum nyampe. Hampir 3 bulan. Akhirnya saya komplain dong, loh ini kok tumben sampai selama ini, jangan-jangan hilang atau gimana. Nah ini belum model tracking ekspedisi seperti sekarang ya, trackingnya sederhana sekali.
cuman sudah berangkat dari gudang terus sampai di Indonesia yang model gitu-gitu, tapi nggak kayak sekarang dijemput oleh si ini. Sekarang tuh kalau lihat tracking delivery itu sebenarnya menarik loh ya. Nah, dulu belum. Jadi saya pikir buku itu hilang. Jadi saya komplain. Nah, oleh Amazon dia bilang, "Oke, nggak masalah. Kalau memang kamu sampai sekian lama belum terima bukunya, saya akan kirimin bukunya lagi." Jadi mereka kirimkan bukunya lagi. Ya, sama persis. Tapi saya tidak perlu bayar ongkos kirim lagi karena sudah tercover di sana. Baru mereka kirim seminggu, buku yang 3 bulan itu nyampe. Yang telat itu 3 bulan itu nyampe. Terus saya, oh no, gitu kan. Jadi saya dapat double. Jadi tiap buku berarti kan ada 2 kan. Yang sebelumnya, kemudian yang dikirim baru. Terus mulai itu berpikir, ini gimana ya? Aku ngaku ndak kalau bukunya nyampe. Gitu. Ya kan? Kalau dipikir-pikir, ini untung loh. Ini satu sisi ya, untung loh ini. Dapat 2 masing-masing. Bukunya nggak murah lagi. Itu buku tebel-tebel ya. Nggak murah lagi. Tapi yang satu, masa kamu mau tanda kutip ya, nyuri gitu kan? Maksudnya dikirimin terus kita nggak bayar, kita dapat lebih, nggak bilang-bilang gitu kan? Nah itu jadi mulai nih, gitu. Jadi mikirnya bilang nggak. Harusnya gimana nih? Ngomong nggak ya? Kalau Anda gimana? Ngomong atau diembat bukunya? Ayo. Lumayan nih, hampir kalau di total di atas 600.000 buku ini. Hampir 1 juta ya. Ya tentu saja akhirnya pilihannya adalah saya bilang ke Amazon. Jadi ngembaliinnya tuh repot, ya kan? Ya, ngembaliinnya repot. Karena ngirim balik ke sana kan mahal juga. Akhirnya ya sudah, saya bilang ke mereka, ini bukunya nyampe. Saya bayar aja ya harga bukunya gitu. Jadi saya bayar bukunya double, tapi yang ongkirnya yang kedua udah nggak bayar lagi. Terus akhirnya bukunya itu saya ada yang saya jual, ada yang saya berikan ke teman saya, gitu kan. Ya udah, habis itu langsung oke. Kenapa? Coba kalau itu saya embat, ya itu pasti susah tidur kan, merasa bersalah gitu ya. Nah itu, jadi kadang-kadang kita waktu menentukan pilihan-pilihan ini tentu saja lah akan banyak pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Tapi tentu saja kita pilih yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Kalau saya sih memastikan supaya bisa tidur nyenyak gitu ya. Karena kalau enggak tuh kepikiran-kepikiran gitu ya itu tadi ya benar bisa mimpi buruk itu. Oh, Cila ini pernah ya suruh bayar 50% aja. Oh ya lumayan itu ya. Ya. Nah, ya memang hal-hal seperti ini ya itu terjadi. Makanya sewaktu kita menentukan plus minus juga pastikan itu sesuai dengan nilai-nilai kita. Nah, yang penting itu harus make decision ya, harus make decision. Karena kalau kita biasanya takut memilih, yaitu biasanya terus kita menunda-nunda gitu kan karena kita takut salah, terus akhirnya besok lagi aja deh. Dihadapi lagi itu kan ketemu lagi pilihannya itu besok lagi aja deh gitu ya. Akhirnya kita menunda-nunda. Ya. Dan ingat ya sebenarnya tidak memilih itu juga adalah pilihan. Yaitu berarti Anda memilih untuk tidak memilih gitu ya. Ya, Anda memilih untuk tidak memilih. Karena tidak memilih itu juga pilihan. Nah, jadi decide gitu ya. Kadang-kadang memang butuh latihan. Pernah di suatu saat di kehidupan saya itu sangat tidak yakin dengan diri sendiri. Ya, jadi loss self confidence tuh begitu tinggi sampai nggak yakin dengan pilihan diri sendiri. Ceritanya itu gara-gara ini belajar trading option gitu kan. Nah, trading option itu ya habis ikut seminar gitu kan, wah semangat udah ikut beberapa seminar, terus oke,
udah latihan pakai virtual account dan make money ya, pokoknya udah profit. Nah terus akhirnya saya dan Vena mencoba nih, oke sekarang kita coba dengan uang beneran gitu kan. Begitu coba dengan uang beneran, yang biasanya tuh bener loh. Tapi hari itu entah kenapa pakai uang beneran, begitu klik beberapa jam kemudian uang kita itu sekian ribu dolar amblas. Habis itu ya langsung itu confidence-nya tuh, aduh salah milih gitu kan, salah milih. Habis itu tiap kali mau make decision itu saya ragu-ragunya minta ampun. Jadi kalau mau trading itu mau ngeklik tuh ngeklik enggak, ngeklik enggak, ngeklik enggak. Akhirnya saya quit, enggak trading sampai beberapa lama. Karena itu tangannya itu benar-benar enggak tahan. Kalau ngeklik ya kan sampai salah itu kayaknya merasanya ancur-ancuran banget. Tapi kalau enggak diklik ya gimana mau dapat duit gitu kan? Ya udah, akhirnya sampai sekarang yang untuk itu saya masih tanda kutip agak-agak trauma gitu ya. Jadi sampai sekarang belum ngeklik lagi kalau urusannya dengan option. Tapi kalau yang saham segala macam ya masih oke. Itu pun ya sekarang saya mendingan minta tolong Vena aja deh kalau mau urusan trading saham itu Vena lebih oke gitu ya. Yang mendingan kasih ke yang lebih oke kan daripada saya sendiri kagak yakin mau ngeklik aja kayak jantungan dulu gitu ya. Ya, padahal sudah dihitung loh calculated risk ya. Tapi ya itu terjadi ya, itu terjadi. Tapi itu bikin stres ya, karena kalau nggak milih ya gimana gitu kan? Tidak memilih juga merupakan pilihan gitu. Ya, jadi kadang-kadang ya udah deh decide. Terus akhirnya gimana caranya? Saya latihan make decision dari hal-hal yang sangat kecil. Ya. Mulai dari hal-hal yang sangat kecil sampai oke, menentukan mau pakai baju apa, mau makan apa tuh berusaha sebisa mungkin tidak ngomong terserah gitu. Jadi mulai dari make decision. Kadang benar, kadang salah. Tapi ya udah terbiasa kan dengan make decision. Ya. Dan ternyata ya kadang-kadang kita yang takut salah ini, ya ini kayak orang mau jalan gitu ya, kaki kiri itu salah, kaki kiri benar gitu kan, kaki kanan benar. Ya kalau kita mau melangkah maju ke depan, ya tetap harus ngambil langkah. Nggak tahu nih mau melangkahnya ke yang benar atau yang salah gitu kan. Tapi kadang-kadang ya memang kita hanya butuh melangkah aja. Jadi lean in gitu ya. Jadi ya udah jalan aja. Salah ya nggak apa-apa. Benar ya syukur kan gitu. Ya tentu saja semuanya sudah dipertimbangkan. Tapi kan kita nggak mungkin ya 100% tuh benar terus itu nggak mungkin gitu kan. Ya, jadi ya melangkah aja. Karena kalau diem, ya kayak tadi, tidak berani melangkah terus kita diam, ya akhirnya kita nggak kemana-mana juga kan. Ya kita hanya di situ gitu loh. Ya hanya di situ. Ya gimana kita mau maju gitu kan. Ya kalau mau maju ya harus melangkah. Kadang langkahnya bisa salah, kadang langkahnya betul. Tapi tetap harus melangkah. Nah, jadi sama ya kayak misalnya saya dan Vena tuh suka naik mobil, traveling gitu, tapi naik mobil. Biasanya kalau pergi ke tempat baru, ya tempat baru gitu, ya sekarang sih mengandalkan Google Map gitu kan. Google Map sekarang masih agak, ya sudah mendingan lah. Tapi beberapa tahun yang lalu, aduh Google Map itu, aduhai. Saya sama Vena itu mau pergi waktu itu ke Semarang, mau beli lumpia Gang Lombok. Mau beli lumpia Gang Lombok. Ya tahu namanya juga Gang Lombok itu di gang gitu kan. Ya masukin dong Google Map. Oke, mau lumpia Gang Lombok gitu kan. Ya, turn right, turn left. Udah ikutin. Habis itu terakhir, lah kok gangnya kecil, terus turn left. Itu jalannya cuman cukup buat motor. Terus yang mobil itu pun cuma satu lane. Walah, gimana ini? Ya udah mundur. Ya, mundur. Terus cari jalan baru gitu kan. Ya sama, ya. Itu kan kita make decision based on ya petunjuk ya si Google Map gitu kan. Ya kadang bisa salah juga gitu loh. Bisa salah juga.
Tapi itu yang membuat perjalanan itu, traveling itu menjadi interesting. Karena ada momen-momen kita tersesat, salah jalan, ya. Justru biasanya yang diingatkan yang itu. Kalau sekarang saya ditanya, coba kamu ke Semarang berapa kali? Oh, sering. Tapi yang paling memorable, yang paling diingat yang mana? Ya yang itu tadi, yang tersesat, masuk gang ketemu jalan untuk motor tadi. Itu yang teringat gitu ya. Itu yang memorable. Jadi kadang-kadang ya kalau kita lihat ke belakang ya mungkin itu sesuatu yang salah. Memang nggak fatal gitu ya. Tapi itu yang membuat hidup itu interesting. Ya, hidup itu interesting. Jadi nggak harus hidup kita tuh harus benar terus itu ya. Maksudnya bukan secara moral ya. Maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya kadang ya bisa kesana kemari gitu. Tapi ya itulah petualangan ya. Jadi membuat sesuatu tuh tidak terlupakan. Oke, oke. Yap. Oke. Baik. Apakah yang terjadi? Oke, here we go. Ini yang menarik kan? Tiba-tiba screen-nya hilang. Ya, jadi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi harus gimana? Ya kadang-kadang just decide gitu. Kalau Nike just do it, ini just decide gitu. Karena ada mantranya. Loh, ada mantra apa? Mantra yang membuat Anda tidak takut. Loh, emang ada mantra khusus? Yes, ada mantra khusus membuat Anda tidak takut untuk memilih. Yaitu mantranya adalah most decisions can be undone. Ya. Banyak keputusan yang bisa undo. Bisa undo. Maksudnya apa? Ya, ini kita bicara sekali lagi untuk kehidupan kita sehari-hari ya, bukan antara pilihan hidup dan mati gitu, bukan ya. Tapi kebanyakan keputusan kita itu bisa dibalikkan. Ya. Ceritanya kalau kita jalan itu, oh kebablasan nih jalannya, ya bisa apa? Cari U-turn, muter balik gitu ya. Jadi sebenarnya banyak keputusan itu kita bisa perbaiki kalau memang tidak sesuai dengan apa yang maksudnya dengan tujuan akhir yang kita inginkan. Kebanyakan itu bisa, ya kebanyakan bisa. Nah biasanya kita itu malas mikirnya, ya kan? Mendingan benar pertama kali daripada salah kita perbaiki. Padahal sebenarnya kalau di dalam kehidupan itu ya kita nggak pernah ya 100% benar kan, kita ngambil decision, kita take action, kemudian kita adjust lagi, kita lihat hasilnya. Oh, sudah sesuai dengan yang kita inginkan belum? Kalau belum, ya kita ubah haluan ya, kita fleksibel ya, kita fleksibel mencari solusi di situasi yang sudah berubah ini. Ya, bisa kok, bisa kebanyakan ya, bisa. Nah, kalau sudah menikah, ya buktinya sekarang juga banyak kan. Ya sudah menikah ya andan gitu kan. Sekarang ada apa sih namanya? Uncoupling. Jadi bukan ngomongnya bukan divorce, tapi uncoupling. Uncoupling. Nah, itu ada ya? Ada juga. Ya, bukan berarti terus ini dianjurkan sih enggak, tapi kalau memang kita kepepet, ya banyak decision tuh bisa kita undo, undan. Ya. Itu. Jadi just decide. Ya. Ya. Nah, jadi bagaimana dengan pilihan-pilihan ini? Ya, pilihan-pilihan ini menentukan hari-hari kita. Kan tadi kita dibilang ya, saya udah bilang tadi di depan bahwa hidup itu penuh dengan pilihan. Ya, tiap hari itu dari kita bangun sampai tidur itu penuh dengan pilihan. Nah, bagaimana caranya kita punya hari yang baik? Nah, coba di sini siapa yang ingin punya hari yang baik? Saya rasa semua ingin punya hari yang baik. Saya juga ingin punya hari yang baik. Nah, karena hidup itu terdiri dari pilihan-pilihan, nah jadi yang perlu kita lakukan adalah
membuat pilihan yang baik. Ya, membuat pilihan yang baik. Jadi begitu kita bangun, pilih good choice gitu kan. Oke, good choice naik gitu kan. Nah, ketika good choice naik, udah kita sampai ke titik yang baru. Terus kemudian kita apa? Bad choice atau good choice gitu kan. Misalnya bad choice. Ya udah turun lagi. Terus kita habis itu titik berikutnya good choice atau bad choice? Good choice, naik lagi. Terus habis itu gimana? Good choice lagi, naik lagi. Nah, nanti bisa lihat ya, skala itu, yang sebelah atas ini good day, yang sebelah bawah ini bad day. Ya, good day and bad day. Ya, kalau pilihan kita good, bad, good, 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 ya akhirnya kita berakhir dengan a good day. Tapi kalau bad choice, bad choice, good choice, bad choice, bad choice, bad choice, bad choice, bad choice, ya itu nanti jadi a bad day, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat di kehidupan kita kalau merasa malam-malam, today is a good day, gitu ya. Nah, itu berarti sepanjang hari itu Anda banyak melakukan good choices. Ya, banyak memilih pilihan-pilihan yang baik. Banyak memutuskan untuk memilih yang baik. Akhirnya jadi naik. Ya, good day. Tapi kalau hari itu banyak memilih pilihan-pilihan yang kurang baik, ya turun, akhirnya hari itu menjadi bad day. Bad day. Tapi di tengah-tengah itu bisa nggak naik turun? Yes, bisa banget. Ya kita nggak memungkiri lah, kita kadang sepanjang hari bukan semuanya all good choices gitu kan. Ada bad choices. Terus akhirnya hari-hari kita cenderungnya kita mungkin selesai di tengah-tengah. Terus kita bilang, gimana hari ini? Biasa-biasa. Ya, biasa-biasa. Yaitu berarti ada good choices, ada bad choices. Jadi kita ya di tengah-tengah, biasa-biasa. Nah, tapi kalau good, ya good. Bad. Ya, jadi itu sih, ini kalau yang di Zoom bisa melihat ya, jadi ada diagramnya bagaimana kita bisa have a good day. Ya, have a good day. Gitu. Ini terdiri dari pilihan-pilihan. Nah, terus gimana kita tahu itu pilihan yang baik atau pilihan yang buruk gitu kan? Ya memang harus belajarlah. Ya, kita harus belajar. Jadi bisa memilih mana pilihan-pilihan yang lebih baik. Ya, memilih pilihan-pilihan yang lebih baik. Nah, kadang-kadang tuh kita nunggu harus belajar dari pengalaman kita sendiri. Nah, kalau belajar dari pengalaman kita sendiri, memang itu bagus. Itu mungkin pengalaman yang kita belajar dari pengalaman sendiri itu pengalamannya, pelajarannya itu paling kita ingat lah, misalnya seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang, kita masih semuanya belajar dari pengalaman sendiri, kayaknya waktunya nggak cukup. Ya. Kita perlu juga belajar dari pengalaman orang lain. Ya, belajar dari pengalaman orang lain. Fungsinya apa? Ya kita memendekkan aja waktunya. Ya, memendekkan waktunya. Jadi kita tidak membuat kesalahan-kesalahan yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Kita tinggal membuat kesalahan-kesalahan baru, gitu ya. Nah, itu sudah akan memperpendek. Nah, sama seperti kalau kita contoh di dalam kehidupan ini kita mau lebih sukses, katakanlah gitu ya. Apa sih mau lebih sukses? Ya udah, oke, sekarang saya akan usaha. Bagaimana caranya lebih sukses? Caranya gimana? Nah, nggak tahu deh. Kalau di sini ya saya lihat ada yang sudah lumayan berpengalaman, ada juga yang masih baru-baru gitu kan. Nah, kalau yang sudah berpengalaman ya mungkin sudah, oh ya aku sudah tahu kok caranya sukses. Aku dulu udah pernah belajar, sudah pernah mengalami, ya kan? Jadi tahu caranya begini. Tapi bagi yang mungkin kita baru mulai masuk pekerja atau mungkin kita masih students, kita masih ya bisa dikatakan eksekutif muda, ya kan? Ya kita harus cepat-cepat belajar. Kita harus cepat-cepat belajar. Supaya apa? Ya kalau kita mau sukses, kalau misalnya orang tua kita contoh butuh 25 tahun untuk sukses, ya kalau bisa dong kita jangan 25 tahun juga lah. Ya kan? Kan orang tua kita sudah belajar tuh. Dan orang tua biasanya mengajarkan ke anaknya. Supaya apa?
Yaitu dia, supaya nggak perlu sama-sama 25 tahun. Mungkin 10 sudah bisa. Ya kalau kita lebih rajin lagi, mungkin 5 sudah bisa. Ya, jadi kita perlu belajar dari orang lain. Ya, perlu belajar dari orang lain. Dan itu akan membuat kita, karena kita sudah tahu ilmunya, kita bisa make good choices. Ya, make good choices. Karena kita tahu apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Nah, maka itu bagi Anda yang mungkin belum ikut ya, ini saya ada program Success Quest, itu 12 step menuju kesuksesan. Ini ya 12 step, tapi programnya hanya 8 minggu. Ya, ada 8 minggu grup coaching program. Jadi nanti ada lewat Zoom, ada juga lewat WA group ya, lewat WA group. Jadi ya ini bisa membantu untuk menyingkat. Jadi tidak buang-buang waktu untuk trial error, siapa tahu ya kan. Nah, jadi programnya mulai tanggal 3 September, itu setiap Kamis jam 7:30 malam, sama seperti ini ya. Jadi akan melalui grup coaching, ada Zoom session tiap minggu, kemudian ada tugas-tugas juga, tapi tugas-tugasnya biasanya nanti akan lewat WA group. Oke, jadi kalau tertarik silahkan, di situ ada nomornya. Kalau Anda yang di Instagram bisa DM juga ya, atau tanya-tanya programnya lebih lanjut, ada juga posting tentang ini Success Quest. Oke, jadi sampai di sini ya. Sekali lagi thank you ya sudah join di acara hari ini. Nah, ini kalau yang di Zoom bisa lihat ya. Jadi kadang-kadang the right decision may not be the most popular decision ya. Dare to decide. Ya kadang-kadang pilihan yang tepat itu belum tentu pilihan yang populer. Ya. Jadi kita kadang-kadang juga harus berani menentukan pilihan kita walaupun bukan pilihan orang secara massal. Oke, jadi thank you yang sudah join. Untuk di IG, kalau ada pertanyaan atau apa mau masuk ke Zoom, silahkan ya. Oke, I'll see you guys. Oke, yang di Zoom, silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, Safira mau bertanya. Bu, tadi kan dikatakan ditulis ya Bu, jadi journaling gitu kayak seperti kata Bu Yani. Tapi sebenarnya bisa enggak sih kita enggak nulis tapi direkam aja, gitu, rekam suara supaya lebih apa ya? Terus lihatnya gimana kalau rekaman? Didengar ulang. Oke. Terus kalau didengar ulang jumlahnya yang lebih banyak yang mana, ketahuan nggak? Oh gitu. Soalnya sekarang pegangannya HP sama laptop, udah jarang pegang pensil. Loh iya, nggak, maksudnya kamu ketik di handphone kan juga bisa toh? Bisa sih, tapi efeknya kan beda Bu dibanding dengan pulpen atau pensil sebenarnya. Nah sekarang kamu bilang mau tanya untuk direkam, nah itu efeknya sama atau beda? Saya bisa merasakan nada suara saya ketika saya merekam. Iya, nggak apa-apa juga kalau menurutmu kamu bisa, kan gitu. Kalau bagi saya tidak bisa, karena saya bukan orang audio juga. Jadi begitu mendengar audio itu bagi saya nggak ada sesuatu gitu kan. Tapi kalau kamu merasa bisa ya silahkan gitu kan. Ini kan pilihan preferensi masing-masing orang. Maksud saya Bu sebenarnya gimana ya? Istilahnya Bu Yani kemarin kan bisa menemukan clarity gitu loh Bu. Nah, Iya. itu apakah kalau misalkan direkam bisa enggak ya? Efeknya sama. Ya nggak tahu, kamu coba aja. Karena kalau kamu tanya aku tidak pernah mempraktekkan untuk merekam. Karena bagiku itu tidak berguna sama sekali. Bagiku, gitu kan. Bukan berarti tidak berguna bagimu, kan itu. Ya. Terus sama soal DM yang tadi Bu Inga marah enggak sih? Saya tidak akan membahas di sini. Oke, ya udah. Itu cukup. Terima kasih. Ya, oke. Yang lain ya silahkan. Kalau bisa yang berhubungan dengan topik kita ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Atau sini aku lihat di
Ini di sini orangnya baik-baik ya. Waktu tadi saya cerita yang Amazon, semuanya jawabnya ya bilang dong, harus ngomong, ya info, ya pasti nggak tenang. Kalau nggak ngomong nanti nggak bisa tidur. Oke. Ya ini berarti memang orang di sini baik-baik semua ya. Semuanya bilang ya harus ngaku gitu ya. Nggak ada yang ingat harusnya kamu waktu itu sembunyiin aja. Ah, kayaknya nggak ada nih yang di sini. Halo Pak Mulya. Baru bisa join. Nah, Ya, no problem. no problem. Tapi joinnya nggak bisa lama, habisnya tutup apotek. Iya. Nyambung pulang. Ini kalau yang burung nih banyak loh di depan tempat saya itu tiap-tiap bulan-bulan sekitar September dan sebagainya mereka nongol dan jejer seperti gini burung Oh ya? layar. Wow. Dan di kabel listrik yang lucunya di depan apotek saya aja. Wah, keren dong. Berarti ada energi bagus di situ tuh sampai dia ngumpul di sana. Ya, jadi dari tempatku maksudnya di depan apotekku aja terus sama di seberang. Jadi melintang gitu dia. Wow. Lucu nih burung ini. Dan dia saat-saat itu aja muncul. Nanti bisa nggak ada sama sekali. Oke. Persis kayak gini dia nangkringnya. Pas ya? Pas. Persis. Ya, thank you Pak Mulya. Lanjut ya. Ya, thank you. Ya, yang lain ada yang mau tanya? Cila ini biasanya nulis di note, yes. Ini kayaknya ini ya, sering banget nih nulis di note, bagus nih. Dia ada catatan-catatan ya. Yang lain ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada. Diketik, oke, diketik. Nanya. Oke. Ya, Laura, silakan. Kalau belajar agar bisa memutuskan dengan cepat sih, kadang kan kita nggak punya waktu buat nulis lah. Saya mau makan apa atau mau pilih warna apa? Ya maksudnya belajar. Ya itu sih langsung aja. Kalau yang gitu, yang maksudnya itu kan bukan sesuatu yang perlu dipikirkan dalam-dalam ya. Itu benar-benar buat latihan untuk make decision aja dengan cepat gitu loh. Jadi sering praktek aja ya? Iya, sering ditanya, praktek. Pokoknya harus jawab gitu ya? Iya, ditanya harus jawab. Jadi mau makan apa gitu kan ya harus jawab aja. Apapun ya. Dan kita tidak mempedulikan loh. Maksudnya kan kita kadang-kadang mau jawab mau makan apa gitu aja ya. Kayak saya sekarang ditanya mau makan apa. Kadang mau mikir dulu. Bentar, nanti kalau aku jawab KFC, jangan-jangan nanti orang berpikir, loh, Inga kok kamu makannya junk food gitu kan. Tapi kalau aku jawab pisang, nanti masa kamu cuma makan buah pisang gitu kan. Nah itu akhirnya kita waktu mau memutuskan, kita tuh memikirkan orang lain akan ngomong apa terhadap apa yang kita lakukan. Iya betul. Ya kan, Jadi ini yang sering jadi lama kan gitu. Akhirnya bukan kita memutuskan apa, tapi kita memutuskan berdasarkan apa yang kemungkinan orang lain akan ngomong tentang diri kita. Gitu loh. Padahal apapun yang kita putuskan, orang lain juga akan tetap ngomongin, gitu kan? Iya. Ya, jadi ya udah kita biasanya kalau itu hal-hal yang simpel itu kita latihan aja make decision, mulai dari yang ya simple-simple gitu. Oke, Ci, thank you. Ya, thank you Laura. Wah, Cilen ini susah ya. Kalau bagaimana mengambil keputusan cara pengobatan yang tepat untuk dirinya yang sedang kanker ganas. Ini coba, ini mumpung di sini ada Pak Mulya, ini coba tolong konsultasi dengan Pak Mulya aja. Bagaimana kalau ada kanker ini, kira-kira cara berpikirnya bagaimana ini? Ya, karena aku juga nggak berani ngomong kalau sudah kayak ginian ya. Nggak ada expertise di hal itu. Kalau aku niatnya jualan, oke, kanker, mari kita coba utsukushi. Ya gitu sih kalau aku yang berdasarkan ingin jualan gitu kan. Ya, karena memang itu patennya ada anti tumor, anti kanker gitu kan. Ya, jadi ya kalau tanya aku, jawabanku itu karena aku ada niat berjualan. Oke, yang lain? Bu,
saya pernah baca di mana ya, lupa. Itu sebenarnya keputusan yang kita ambil itu berdasarkan, itu bukan, itu berasal dari pikiran bahasa dari kita itu sebenarnya. Itu benar nggak tuh? Ya iyalah, itu kan berdasarkan apa yang ada ya. Dari kan kamu buat satu keputusan, apa yang kamu pikirkan jadi consideration itu kan dari pengalamanmu sebelumnya, dari informasi yang pernah kamu dapat, ya antara yang sadar dan yang tidak sadar gitu kan. Kalau yang trauma-trauma terus akhirnya kamu udah lupa, tapi akhirnya itu mendasari cara kamu ngambil keputusan, ya bisa aja seperti yang kamu ngomong tadi. Sama Pak Mulya ini apoteknya di mana ya? Samarinda jauh sekali. Oh, saya pikir di sini, ya sudah. Samarinda, itu apa? Memangnya kamu mau minta obat sama Pak Mulya? Enggak. Jauh Maksud saya kan kalau ada yang kenal kan belinya di apoteknya kenalan aja gitu loh. Oh, iya. Kampung belajar sama orang kota. Nah, Belajarnya sama dia di orang kota. ini Pak Mulya ini keren nih, ilmunya juga banyak ini. Kapan-kapan harusnya kita ganti ya. forum nih Pak Mulya nih ya. Ganti forum. Wah. Gantian Pak Mulya yang sharing nih. Mungkin kalau yang seperti contoh tadi yang di chat itu kan terlalu berat kasusnya. Jadi sebenarnya keputusan itu kan perlu dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Bagaimana kita bisa mengambil satu keputusan. Atau memilih ya. Kalau yang seperti gini kan sudah di posisi sangat berat. Itu sudah hubungannya dengan nyawa, sangat sukar kita untuk mengambil satu keputusan juga. Betul. Oh, itu juga banyak yang ngasih input ya di chat. Oke. Ada lagi? Laura mau tanya lagi nih? Enggak, Ci. Oh. Chat ya. Oke. Enggak, aku pikir kamu mau tanya lagi. Ya, memang kalau keputusannya dengan konsekuensinya yang biasa-biasa, maksudnya ya konsekuensinya dibilang akibatnya rendah, yaitu akan lebih mudah. Kayak kita contoh mau makan apa gitu kan, ya salah pesen ya udah urusan satu makan kan gitu. Tapi kalau udah urusan kayak tadi urusan nyawa, ya itu memang akan sangat berbeda sekali cara pengambilan keputusannya. Gitu. Kalau tidak ada, ya kita akhiri sesi ini ya. Bu, yang 397.000 kemarin tuh gimana, Bu? Masih draft atau sudah ada perkembangan? Nah, Bu Inga enggak kabar-kabar, saya jadi bingung. Oh iya, sama saya mau tanya satu lagi tapi beda topik sih, Bu. Bagaimana menanggapi atau merespon pujian dan perhatian? Bagaimana? Oke. Ya, thank you. Ya. Oke, makasih Pak Mulya. Yuk. Makasih, Pak. Bagaimana menanggapi pujian? Yang pertama, terima kasih. Iya. Cuma biasanya raut wajah saya kurang menampakkan apa rasa terima kasih gitu. Soalnya saya bingung harus gimana kalau ketika mengatakan terima kasih gitu. Dan soalnya Oke. Latihan bersyukur dulu Safira sambil di depan cermin gitu kan, sambil kasih gitu ya. Saya agak bingung kalau dibaikin orang. Setelah latihan lah. Iya. Setelah terima kasih lalu apa, Bu? Apakah diam aja. Apakah sebenarnya kalau kita dibaikin tuh kita harus baikin ganti atau gimana gitu loh? Ya nggak ada aturannya sih. Nggak ada aturannya. Yang jelas pertama ngomong, kalau udah dipuji ngomong terima kasih dulu, terus jangan langsung muji. Oh gitu. Iya. Jadi, aduh Safira, kamu baik sekali. Hah, terima kasih, kamu juga baik. Nggak usah. Jadi thank you, stop dulu gitu. Ya.
Oke, silahkan ya yang mau live. Kita acaranya sudah selesai, tinggal ngobrol-ngobrol. Jadi silahkan. Oke. Ya udah sih Bu, saya cuma tinggal nunggu yang kabar yang 397 itu sih. Ya, selain itu udah tidak ada pertanyaan untuk saat ini. Terima kasih. Oke, yuk.